hasil kayak sewa gedungnya berapa, mesinnya semua tuh berapa, itu semua tetap di sini namanya. Nah, pertama kita hitung namanya tadi marginal income, MI-nya berapa. Rumusnya harga jual dikurangi biaya variabel per unit, hasilnya ada 800. Ini bisa dilihat, kalau ada kesalahan silahkan dicek ya teman-teman. Dan yang kedua adalah kita langsung menghitung BEP-nya. Nah, setelah tahu MI-nya, kita bisa tahu namanya BEP. Apa sih BEP itu? Nah, BEP-nya itu adalah biaya tetap dibagi dengan marginal income-nya. 100 juta dibagi dengan 800. Artinya BEP-nya 125.000 unit. Nah, apa sih artinya ini? Apa sih fungsinya ini? Fungsinya ini adalah perusahaan itu berarti harus memproduksi minimal 125 unit per periodenya supaya tidak rugi. Namun BEP ini juga masih belum untung, jadi impas, nggak rugi nggak untung, itu namanya BEP. Jadi 125.000 unit ini harus dia produksi dan harus dia jual. Kalau dia kurang dari ini dia rugi, kalau dia lebih dia untung, kalau dia sebesar sama artinya dia impas, nggak rugi nggak untung gitu, pakpok lah istilahnya ya, impas gitu. Nah, sampai di sini mengerti ya teman-teman untuk BEP-nya. Jadi konsepnya simpel sebenarnya. Yang penting BEP itu adalah break even point, jadi dimana itu adalah titik impas produksi dan penjualan minimal yang harus dilakukan perusahaan. Nah, data ini kan nanti bisa dibuat oleh teman-teman yang mau jadi manajer, berapa sih saya harus menjual atau memproduksi barang supaya saya itu nggak rugi tapi nggak untung, seperti itu. Batas minimalnya lah istilahnya seperti ini. Kita lanjutin lagi ya teman-teman semuanya. Setelah tahu nih BEP-nya berapa, kita masuk ke yang namanya target produksi. Nah, kita tahu kan BEP kita 125.000 unit, tapi masa ya kita mau segitu? Pastinya kalau segitu kita nggak untung dong, kita impas ya. Maunya kan kita memproduksi buat perusahaan, maunya untung kan, profit oriented toh, maunya untung. Jadi perlu kita menentukan berapa sih yang saya tuh pengennya, target saya itu berapa juta, saya mau untung berapa juta, seperti itu. Itu namanya analisis perencanaan keuntungan. Rumusnya itu adalah target penjualan sama dengan keuntungan yang diinginkan teman-teman semuanya ditambah dengan biaya tetapnya dan dibagi dengan marginal income-nya tadi, MI-nya. Jadi MI itu akan selalu kita gunakan ya. Data MI itu akan selalu kita gunakan. Ini teman-teman bisa lihat target penjualannya. Misalnya saja kita itu pengen targetnya, saya pengen untung 400 juta bersih gitu. Jadi 400 juta ini untung saya bersih, saya harus untung segini, target saya 400 juta. Maka berapa sih produk yang harus saya jual itu? Nah, caranya gimana? Caranya target penjualan sama dengan tadi itu 400. Ini kok jelek ya jadinya. Ya 400 juta ditambah 100 juta dibagi dengan 800 juta. Ini maaf ya, ini kayaknya kemajuan fisiknya mungkin di sini 100 juta di sini ya, dibagi di sini hasilnya adalah 625.000 unit. Jadi untuk memperoleh untung sebesar 400 juta saya harus memproduksi dan menjual produk sebanyak 625.000 unit itu. Nah, bisa teman-teman nanti mau ganti deh mbak, aku nggak mau 1 juta, aku mau 1 miliar, bisa juga 1 miliar. Tinggal ganti aja di sini 1 miliar ditambah 100 juta dibagi dengan 800. Nah, hasilnya berapa? Nanti akan ketemu sendiri berapa produk yang harus teman-teman jual. Seperti itu. Itu caranya menghitung untuk berapa target penjualan yang harus saya jual dengan keuntungan bersih ya teman-teman. Ingat lagi, keuntungan itu adalah keuntungan bersih di sini. Karena sudah teman-teman kurangi dengan biaya-biaya tadi, oke? Kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi untuk selanjutnya. Ini adalah proses perencanaan. Nah, setelah kita tahu itu, kita sudah bisa tahu berapa sih minimal yang harus kita jual, barang minimal yang harus kita jual, terus berapa sih misal yang harus kita jual, misalnya kita tuh punya target keuntungan berapa ratus juta gitu. Nah, yang selanjutnya ini kita untuk mengetahui misalnya kita tuh perusahaannya punya beberapa produk gitu kan, beberapa produk. Nah, ternyata produk kita itu nggak laku.
atau mengalami penurunan penjualan. Misalnya penjualan itu menurun. Kayak kemarin saya jelaskan mengenai produk Life Circle ya, PCL. Jadi nggak selalu naik kan dia grafiknya, tapi turun. Jadi kadang penjualan itu turun gitu. Nah, sampai tingkat penurunan berapa sih saya itu harus tetap bertahan. Jadi sampai penurunannya yang berapa saya itu masih untung, bisa seperti itu. Nah, kita bisa lihat ini namanya margin pengaman. Jadi ini pengaman nih, safety-nya atau margin of safety. Ini singkat dengan MS. Ini gunanya, ini pengaman kita. Jadi ini adalah batas pengaman sampai penurunan pada berapa persen penjualan kita masih bisa mempertahankan sebuah produk. Seperti itu. Rumusnya itu adalah MS sama dengan target penjualan kita yang tadi dikurangi break even point-nya dibagi dengan target penjualan kita. Seperti itu. Jadi bisa dilihat ya, ini rumusnya kayak gini. Nah, ini kita misalkan saja target penjualannya yang tadi itu kan 625.000 unit. Kalau kita mau untuk 400 juta kan. Nah, sementara kita punya BEP atau break even point kita tadi awalnya itu adalah 125.000 unit. Gimana sih cara menghitungnya margin pengamannya atau margin of safety-nya? Berapa sih penurunan maksimal yang terjadi baru saya dikatakan rugi atau saya harus menutup produk ini, saya tidak harus memproduksi lagi. Itu rumusnya tadi itu 625.000 dikurangi 125.000 dibagi dengan 625, hasilnya adalah 0,8. Teman-teman bisa hitung ya, dicek sekalian. Kalau emang ternyata ini adalah salah, bisa langsung komen ke saya. Nah, hasilnya seperti ini, atau 8% adalah 80%. Apa manfaatnya angka ini? Artinya, jika penurunan penjualan itu belum mencapai 80%, maka perusahaan ini masih memperoleh keuntungan. Jadi intinya inilah batas minimal. Jadi teman-teman, misalnya kalau mau jadi manajer itu mau ngelihat produk kita ini kayaknya turun terus deh penjualannya, rugi nih paling ini. Enggak, itu belum tentu. Jadi nggak bisa dikatakan selamanya bahwa penurunan penjualan itu dikatakan selalu rugi. Tidak bisa, karena kita juga harus menghitung namanya margin of safety-nya. Ternyata walaupun saya cuma penjualan 60%, ternyata ya penjualannya turun 6%, tapi disitu ternyata nggak rugi kan. Ya lihat nih, kalau penjualannya mencapai 80% baru namanya rugi. Kalau saya ternyata aduh bulan ini turun ini 50%, kayaknya rugi nih. Belum tentu rugi, dihitung dulu. Nah, ternyata nggak rugi, masih untung perusahaan itu. Seperti itu. Jadi kalau masih untung belum perlu kan ditutup atau diganti dengan produk baru gitu. Jadi ini benar-benar konsep yang bisa digunakan oleh seorang manajer untuk mengetahui apakah produk dia itu masih layak untuk berproduksi apa enggak, dan berapa kira-kira. Pokoknya penurunannya nggak boleh sampai sekian, nggak boleh sampai 80%, seperti itu. Nanti bisa langsung dapat perintah ke bagian-bagian pemasarannya ya. Ini istilahnya adalah pilar batas akhir lah, istilahnya seperti itu. Nah, sampai di sini apakah ada yang ditanyakan untuk teman-teman semuanya? Gimana teman-teman? Apakah sudah mengerti atau malah blank bu, nggak ngerti, ngantuk gitu? Atau udah ngerti, gampang itu? Mbak Helen, Mas Wisnu, Mbak Titin, Mbak Ari, Mbak Rita, mengerti ya? Halo semuanya? Oke, mengerti, clear. Mas Wisnu, clear. Pinter ya anak-anak angkatan 1 ini. Kita lanjut ya untuk selanjutnya. Mengerti? Oke Mbak Helen, kita lanjut lagi. Nah, tadi itu ini contohnya lebih ekstrim lagi ya. Misalnya tadi itu kan ada penurunan perusahaan, ternyata penurunan itu terus turun, nggak sama sekali nggak ada naik. Oke Mbak Rita, nanti pasti lebih mengerti lagi. Nah, saya kembali ke modul ya. Misalnya perusahaan itu terus turun, nggak pernah naik lagi. Apakah kita juga bikin lagi manajernya mikir lagi, ini gimana, ini nggak pernah naik, turun terus. Nah, itu apa enggak lagi ya Nah, kita juga pasti bisa menghitung yang namanya gulung tikar atau alias bangkrut ya.
kita bisa hitung namanya titik tutup usaha atau TTU. Jadi ini adalah titik batas, misalnya batas kita. Terus kalau kayak gini betul harus ditutup. Ini kita bisa tahunya dari namanya titik tutup usaha. Nah, ini ada variabel-variabel yang diperlukan lagi. Yang pertama tadi tetap ya, marginal income. Yang saya bilang tadi akan selalu digunakan yang namanya marginal income. Dan yang kedua ada namanya biaya tetap tunai. Tolong sih dibedakan yang tadi ya, biaya tetap tunai. Itu berbeda dengan biaya tetap. Jadi biaya tetap itu ada dua, biaya tetap tunai dan biaya tetap tenggelam. Ya, yang tunai ini misalnya ini adalah biaya-biaya yang harus dibayar tunai oleh perusahaan. Dia ini memang biaya tetap, tapi perusahaan harus terus membayar dia secara tunai. Sedangkan kalau yang tenggelam itu misalnya kayak gedung gitu, misalnya biaya-biaya yang sudah diinvestasikan, jadi sudah dibayar di awal. Kalau ini enggak dibayar secara kontinu terus menerus. Contohnya apa? Contohnya misalnya kayak gudangnya itu nyewa. Kalau gudangnya itu nyewa, itu namanya biaya tetap tunai. Tapi kalau gudangnya itu beli, ya gudangnya itu beli, itu namanya biaya tetap tenggelam. Jadi sini diperhatikan sini ya, sewa atau beli. Ini gedung itu sewa, itu namanya biaya tetap tunai. Atau kalau gedung itu beli di awal, itu namanya tenggelam. Seperti itu. Kayak gaji direksi, ini tunai karena kita harus membayarnya tiap bulan kan, tiap bulan. Jadi ini namanya tunai, biaya tetap tunai. Dan biaya kayak gaji karyawan tidak langsung. Diingat ya, yang tidak langsung, jangan yang langsung. Kalau gaji karyawan yang langsung ke produk, seperti saya jelaskan yang kemarin, di modul kemarin itu, modul 2, itu masuk ke biaya variabel. Tapi kalau gaji karyawan tidak langsung, ini masuk ke biaya tetap tunai. Kayak apa Mbak contohnya? Contohnya kayak tadi itu ya, direksi juga sama nggak langsung. Atau contohnya kayak sapam, contohnya kayak gaji karyawan-karyawan di bagian administrasi, itu tidak langsung pada produk, itu masuk biaya tetap tunai. Tapi kalau karyawan misalnya karyawan pabrik langsung, yang bagian gulung apa atau yang bagian pembungkusan, pengepakan, itu tidak masuk, itu masuk biaya variabel nantinya. Itu nanti akan dijelaskan di belakang masalah yang biaya variabelnya. Seperti itu. Rumusnya ini adalah rumusnya untuk menghitung titik tutup usaha itu TTU. Rumusnya sama dengan biaya tetap tunai dibagi dengan marginal income. Ini rumusnya. Bisa dilihat teman-teman ya. Sini saya ambil contohnya lagi. Contohnya saja. Sebentar ya. Saya lihat di modul teman-teman lagi dulu. Jadi teman-teman bisa lihat di modul 3.22 ya. Paragraf kedua ya, di situ ada itu kalau membacanya langsung di situ bisa cross check dengan hasil yang saya rekap di sini. Contohnya misalnya dari uang tadi awalnya kan kita punya namanya biaya tetap 100 juta. Nah, dari 100 juta ini kan ada biaya macam-macam nih, sewa gedung ini, terus beli gedung atau beli apa, beli mesin. Nah, yang termasuk biaya tetap tunai misalkan saja 60%-nya. Berarti 60% dari 100 juta adalah 60 juta. Sedangkan kita dari awal tadi punya yang namanya MI sebesar 800. Masih ingat kan semuanya? MI-nya masih ingat kan? Marginal income-nya itu berapa tadi di awal itu? Setelah kita tahu itu semua, kita bisa langsung menghitung namanya titik tutup usaha. Caranya menghitung 660 juta ini dibagi dengan 800.000, hasilnya 75.000. Artinya apabila perusahaan tadi tidak bisa berproduksi atau menjual, jadi ini harus menjual juga ya, nggak cuma produksi doang, tapi menjual produk sebesar 75.000 unit per periodenya, maka ditutup saja seperti itu. Jadi 75.000 ini adalah batas akhir. Jadi kenapa sih kita katakan ini produksi dan menjual ya, atau menjual ya, istilahnya walaupun dia bisa produksi 75.000, tapi dia nggak bisa jual, istilahnya marketingnya nggak jalan, produknya nggak laku, sama aja bohong kan di situ. Nah di situ nggak bisa juga, jadi harus produksi dan harus bisa menjualnya minimal 75.000 unit per periodenya. Kalau dia nggak per periode ini, nah periode ini artinya periode dari biaya tetapnya ini loh, ini periode harus sama antara periode dari biaya tetapnya ini berapa periode. Misalnya ini dalam periodenya setahun ini Mbak, berarti ini juga harus setahun. Dalam setahun tuh dia harus menjual sebesar ini 75.000 unit seperti itu. Kalau dia nggak bisa, berarti perusahaan itu dikatakan pasti dia udah bangkrut. Lebih baik daripada lebih banyak lagi hutang bagi perusahaan,
lebih baik ditutup saja, karena beban ini loh, beban yang namanya biaya tetap tunai ini, yang namanya sewa gedung, sewa gaji direksi,